Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu teman-teman KC minta saya untuk mengusulkan tema. Tema untuk malam hari ini saya kasih 6. Terus dipilih negara dalam gelembung. Pada saat yang sama saya diminta oleh redaktur Ma'iyah di Jogja untuk melengkapi beberapa tulisan, satu wedang uwuh di KR, kemudian untuk daur 2 saya kasih sampai nomor ke 100. Di tengah-tengah saya harus menyetrika Pulau Jawa. Kesana kemari, alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Ketika saya memberi negara dalam gelembung itu, saya punya maksud sendiri. Punya tafsir saya sendiri. Tapi sebenarnya siapakah yang memiliki ide negara dalam gelombang itu menurut Anda? Kalau teknis, asal-usulnya dari saya melalui Gandhi ke teman-teman Rebuan. Ketika saya belum menemukan di otak saya ada kata-kata negara dalam gelembung, itu sudah ada belum dia? Sudah ada belum? Jadi posisi saya itu apa? Saya pemiliknya apa saya tolah-toleh terus menemukannya? Jadi siapa pemilik ide itu? Oke. Satu ya, ini sebelum Mas Yan, supaya kita punya dasar pikir. Nomor 2, Anda mengenal yang manis itu biasanya kalau teh mau manis dikasih apa? Rasanya sebelum lebih tua mana, gula apa manis? Jadi sebelum Anda menemukan gula sudah ada manis. Oke. Kalau Anda mengartikan Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu itu sebagai gini, Islam, Kristen atau apapun, itu gulanya apa manisnya? Gulanya. Kalau tadi Anda menjawab manis lebih tua daripada gula, maka kalau Islam adalah gulanya, lebih tua mana? Atau apa manisnya Islam itu apa? Kan tadi gula kalah duluan dari manis, sudah ada manis sebelumnya, cuman kemudian ada proses sehingga kita secara resmi mengenali gula itu yang menjadi pemanis. Tapi lebih tua manis daripada gula. Nah, Anda menjawab Islam adalah gula. Nah, manisnya itu apa? Gampang nih Allah doa ya. Terus mesti aja. Supaya dijawab Allah harus beres ya. Nanti menggarap ujian, pertanyaan ujian ini jawaban wallahu a'lam. Allah yang tahu, ngono entek kabeh wis ujian. Oke, ini saya ngiring sedikit ya. Disitulah kunci dari kalau Anda ingin memahami beda antara Islam dengan silmi tadi, ya. Allah tidak memerintahkan udkhulu fil islami kafah. Pasti ada maksudnya kenapa tidak dipakai kata Islam tetapi silmi, so that must be a different or a distance between between Islam and silmi. Nah, ini saya buka pintu dikit aja. Berarti pertanyaannya adalah kalau Islam itu gula, manisnya itu apa dan sejak kapan sudah ada? Kan gitu. Monggo, ya monggo. Itu nanti kita jawab bersama-sama setelah Mas Beben, setelah Beben Jazz dan teman-temannya. Tapi pokoknya kita mendaftari pintu-pintu untuk kita jawab, pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab. Terus
nanti kita eksplorasi benar-benar ini soal Islam dan Silmi ini. Karena kemarin di Padang Bulan saya tidak datang, tapi saya pesan Cak Fuad sama Pak Muzamil untuk benar-benar secara literasi Islam maupun secara mantik itu dicari beneran. Islam dan Silmi ini tujuan saya sederhana, supaya Anda tidak stres. Tujuan saya itu supaya Anda ini menghadapi pilkada, pilpres, masalah-masalah negara itu Anda punya silmi. Karena kalau Anda menjawab secara Islam, Anda putus asa. Karena Islam beda sama silmi. Nah, tuntutan Allah kepada Anda itu silmi. Allah nyuruhnya, masuklah ke dalam silmi. Kafatan. Kafatan, atau aslinya kalimatnya gini. Udkhulu kafatan fisilmi. Sama dengan kalimat, Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Aslinya begitu. Cuman karena Allah itu maha ahli sastra, kalimatnya dibikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu persyaratan untuk menjadi pemimpin Indonesia adalah mengenal sastra dengan baik. Supaya dia punya diplomasi, supaya dia punya tahu bagaimana cara menyenangkan hati rakyatnya, supaya menenangkan hatinya orang banyak, dan supaya punya diplomasi terhadap, supaya punya pertahanan dan defense terhadap yang pegang pisau yang akan menembus gelembung di gambar itu. Kalau kita lurus-lurus saja dan tidak punya bahasa apa-apa, nanti kita kalah. Gitu. Oke. Karena setiap zaman itu isinya adalah pertanyaan, dan setiap yang menghuni zaman itu kewajibannya adalah menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan besar, ada pertanyaan sedang, ada pertanyaan kecil, ada pertanyaan di dalam diri Anda sendiri, dan tentang diri Anda sendiri, atau tentang alam semesta, Allah, negara, bangsa di dalam diri Anda. Juga ada pertanyaan tentang dan kepada keluarga Anda masing-masing, dan keluarga Anda harus mampu menjawabnya. Kemudian juga ada pertanyaan dalam gelembung yang lebih besar, masyarakat, bangsa, umat manusia, dan seterusnya. Itu semua harus dijawab. Nah, saya melihat semakin lama bangsa Indonesia semakin tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawabnya pertanyaannya nambah pertanyaan. Bener nggak? Dipakai kalimat itu untuk ngelihat apa-apa. Ini coba kalau ada masalah begini, solusinya ini benar-benar solusi apa nambah masalah? Nah, cuma satu yang tidak nambah masalah, yaitu pegadaian. Ya. Oke. Dan itu sudah diramalkan dan sudah diwanti-wanti oleh para wali, para aulia dulu ya. Anda jangan nek daya teko sudah bener beberno kloso kan. Tapi ada masalah klosone bedah, maka harus ada solusi loh, kok malah ditambal jadah. Mosok ada tikar ditambal jadah. Sehingga tamu Anda menjadi terkotori celananya oleh jadah. Apalagi jadahnya mambu, maka tamu Anda menjadi marah kepada Anda dan Anda kehilangan persahabatan, persaudaraan dengan tamu Anda, kan gitu. Terus tamunya gagal urusan dengan Anda sehingga Anda kemudian, tamu Anda kemudian lari, pergi dari rumah Anda. Terus Anda harus menjawab pertanyaan, ini saya kehilangan persaudaraan, gagal transaksi, dan seterusnya. Anda malah melakukan pakakno asu. Jadi jatah yang bau itu malah dikasih ke asu. Anda sudah punya masalah sesama manusia, seharusnya Anda menjawab itu, harus memberi penyelesaian itu, malah Anda nambah masalah dengan bentrok dengan binatang. Kan itu, setelah bentrok sama binatang malah asune mati, kelekno. Anda punya masalah dengan lingkungan hidup, Anda punya masalah dengan sungai, dengan air, dengan pohon-pohon, dengan semuanya. Makanya Anda harus seling seluku-seluku batok. Daripada Anda nambah masalah terus, ganti gubernur tambah masalah. Ya toh? Sebelum ada gubernur aja sudah penuh masalah. Bayangkan kalau sudah ada gubernurnya. Sayur bungnya enak kayak ngono apa meneh pring.
Mas Yan enggak paham bahasa Jawa ya, enggak apa-apa, biarin aja. Ya. Ya, ini semua jenis-jenis gelembung yang Anda harus lincah. Dan Mas Yan akan melakukan sesuatu yang dijumpainya pada malam hari ini. Oke, saya teruskan sedikit soal itu. Makanya daripada Anda dayo teko salah-salah terus, salah solusi terus, bukan jawab pertanyaan zaman tapi malah menambah pertanyaan-pertanyaan yang baru, maka Anda harus sluku-sluku bathok. Nah ini angel ini. Sluku bathok. Sluku itu artinya Anda apa ngene iki jenenge, kakinya lurus ke depan, selonjor. Karena bahasa sastra dia tidak disusun secara prosa tapi disusun secara puisi. Cukup disebut indikatornya sluku bathok. Kakimu selonjor santai ya, Mas Yan capek tadi ininya. Selonjor terus bathok, kepalamu digini-ginian. Jadi kamu badannya selonjor terus kepalamu kesini supaya tulang punggungmu melakukan reformasi otot, darah dan semua metabolismenya karena tulang punggung adalah soko guru kesehatan manusia. Ya. Terus bathoke ela-elo sambil Anda olahraga yoga itu sluku-sluku selonjor sama bathok Anda itu bathok itu kepala. Bathokmu lho bathokmu ya. Digini-giniin ya supaya punggung bagus. Bathoke ela-elo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ela-elo la ilaha illallah gitu ya. Itu ceritanya dulu gitu. Terus siramo menyang Solo. Setelah selesai olahraga, yoga, dudu siramo. Bersihkan dirimu, mandilah. Menyang Solo, Solo itu sholat. Jadi mandilah, wudhu, kemudian sholat. Oleh-oleh payung muto, Anda akan mendapatkan pengayoman. Anda akan mendapatkan keteduhan hidup, Anda akan mendapatkan kedewasaan, kematangan dan ketentraman di dalam batin Anda. Oleh-oleh payung muto, Pak Jendit, lolo lobah, wong mati. Kamu harus selalu ingat bahwa anytime Anda itu kan berada dalam antrian yang tidak jelas urutannya. Hidup itu kan antri mati. Cuman mau berdiri di sebelah mana kan kita nggak tahu. Aku ngarep tamburi, kalau mau dibebaskan kan Anda milih belakang terus. Kita ini antri tapi berkerumun, kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil. Nanti tinggal unggih siap, kan gitu. Padahal kita antri jelas. Bayangin kalau Anda dikasih tahu urutannya. Coba Anda simulasi. Kalau dikasih tahu urutannya, misalnya Anda nanti tanggal 15 September panggil. Enggak mau ya? Enggak mau, oke. Bayangkan apa yang Anda lakukan kalau Anda tahu kapan mati. Bisa hidup enggak Anda? Kalau Anda simulasi luar biasa kacaunya. Ya, chaos sosial akan terjadi kalau Anda tahu apa yang akan terjadi. Betul enggak? Jadi alhamdulillah kita tidak tahu. Alhamdulillah kita banyak ketidaktahuan. Alhamdulillah kita tidak sombong dengan pengetahuan dan bahkan kita berendah hati dan bersyukur karena banyak tidak tahu daripada tahu, kan gitu. Wong mati ora obah. Nah, mumpung Anda ini masih bisa olahraga, masih bisa sholat, masih bekerja keras, Anda tetap harus ingat bahwa nanti begitu Anda mati, idza mata ibnu adama ingqata amaluhu illa min talatin dan seterusnya, yang santri-santri apal sing gak apal babah. Mata dhewe kon ngono gak apal. Jaluk wiritan pakai Al-Waqiah ping 700. Rengat ndasmu ya. Maca situk gak mari-mari ya tane. Ping 700. Aku tahu iku. Menangani pasien karo Gusmi. Gusmi iku ya ngono, ana wong duwe problem rumah tangga. Antuk an ayyuqra al-Waqiah sab'a sab'amiatin 700 kali. Gus, iki ndase ngelu mergo bojone rewel. Lah ya apa maca Al-Fatihah ping 3 ae gurung karuan tutuk, Al-Waqiah dawane sakono ping 700. Nyambut gawene kapan? Iki solusi model apa kiai-kiai yang
Gampang nek ngono kan begitu Anda konsultasi ke saya tak suruh gitu modar kamu. Ya, baca sholat nariyah 4.444 kali. Itu kalau orang fanatik sama materi dan matematika, terus selalu minta berapa kali. Jangan minta berapa kali. Anda tahu yang penting itu adalah intensitasnya. Kan gitu. Bukan berapa kali. Nah, kalau berapa kali tak suruh 4.440 kali ngitungnya piye gue. Aku takon ngitungnya pakai apa? Nanti kamu nggak sempat khusyuk sama Allah, gopoh karo hitungannya. Nanti dapat 250 bingung, iki mang wis 251 ta durung ya. Baleni meneh. Diulang lagi, nanti dapat 300. Aduh. Ini tadi 302 apa 303 ya? Baleni meneh, gak mari-mari lah gitu. Makanya jangan terlalu, materi sangat penting, dunia sangat penting, tapi tolong jangan dijadikan andalan. Dia hanya penting pada saat-saat dan konteks tertentu. Begitu juga demokrasi, begitu juga negara, begitu juga NU, Muhammadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, semuanya, Jakarta, apa semua itu penting tapi tidak nomor satu. Gitu ya. Yang pasti tidak boleh tidak ada adalah Allah, Rasulullah, dan Islam.